Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Bocoran One Piece Chapter 1037 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Chapter kali ini berjudul Shiron Hake. Judul tersebut merujuk kepada salah satu teknik yang dimiliki oleh Kaido. Sebagai seorang Yonko yang hebat dalam bertarung, Kaido memang menguasai cukup banyak teknik yang sangat kuat. Satu persatu, Kaido mulai memakai teknik-teknik kuat dalam pertarungan melawan Luffy. Masuk ke dalam cerita, diperlihatkan festival api yang diselenggarakan di Ibu Kota Bunga telah semakin mendekati akhir. Festival api merupakan hari yang berbahagia bagi para warga karena mereka bisa berpesta dengan bebas. Namun, kini pesta besar itu akan segera usai. Belum diketahui apakah para warga sudah menyadari bahwa Pulau Onigashima sedang terbang mendekati Ibu Kota Bunga atau belum. Kalau mereka telah sadar tentang hal itu, maka kericuhan besar pasti akan terjadi. Beralih ke tempat lain, diperlihatkan pertarungan Luffy melawan Kaido masih terus berjalan. Dalam pertarungan itu, Kaido meminum sake dan mulai memakai teknik Shiron Hake yang terlihat seperti jurus mabuk. Pengaruh alkohol membuat emosi Kaido menjadi tidak stabil, sehingga ketika bertarung melawan Luffy, dia terlihat sedih, menangis, dan marah. Meski begitu, sepertinya Kaido menjadi semakin merepotkan ketika sedang mabuk. Kaido juga menyerang Luffy dengan teknik Gundari Ryuseigun. Lalu Luffy membalas dengan serangan Gomu Gomu no Rock Gatling. Semakin kesini, mereka berdua mulai menggunakan jurus baru yang belum pernah diperlihatkan sebelumnya. Luffy sudah mengeluarkan dua jurus baru, yaitu Red Rock dan Rock Gatling. Kedepannya, Luffy pasti akan semakin sering mengeluarkan jurus-jurus yang lebih hebat lagi, dan tidak menutup kemungkinan dia akan menggunakan Gear 4 mode baru atau mungkin Gear 5. Setelah memperlihatkan pertarungan panas Luffy melawan Kaido, fokus cerita beralih ke Mary Joyce. Terlihat dalam suatu ruangan, ada para Gorosei yang sedang membahas tentang rencana penangkapan Robin. Seperti yang kita tahu, para CP0 yang berada di Pulau Onigashima telah diberi misi untuk menangkap Robin. Kemampuan Robin yang bisa membaca huruf-huruf kuno di dalam poneglyph memang membuat dia menjadi incaran banyak pihak. Mulai dari para bajak laut kuat sampai pemerintah dunia, mereka semua mengincar Robin. CP0 di Pulau Onigashima merupakan agen-agen yang memakai topeng. Para agen bertopeng itu bisa dianggap sebagai agen-agen yang spesial dalam kalangan CP0. Itu artinya mereka sangat profesional dalam menjalankan tugas, sehingga Robin sekarang ini sedang berada dalam bahaya. Bahkan, petarung sehebat X-Drake saja kalah dengan cepat ketika melawan salah satu agen CP0 itu. Apa juga melarikan diri karena tahu mustahil menang melawan CP0. Kekuatan dari para agen CP0 memang sangat hebat, sehingga Robin harus sangat berhati-hati. Apalagi, trio monster Straw Hat Pirates sedang tidak bisa membantu Robin. Zoro dan Sanji telah pingsan usai mengalahkan King dan Queen, sedangkan Luffy masih bertarung melawan Kaido. Orang yang mengawal Robin saat ini hanya Brook saja, jadi Brook harus melindungi Robin dengan sekuat tenaga. Ada kemungkinan juga nanti Jinbei juga akan datang menolong Robin, sehingga yang akan melindungi Robin adalah Brook dan Jinbei. Setelah memperlihatkan para Gorosei yang sedang berdiskusi, diperlihatkan juga kapal-kapal yang berisi pasukan pemerintah dunia telah semakin dekat dengan Wano Kuni. Seperti yang kita tahu, pemerintah dunia memang telah mengirim pasukan ke Wano Kuni. Pasukan tersebut akan membantu para agen CP0 di Pulau Onigashima untuk membuat Wano Kuni berada di bawah kontrol pemerintah dunia. Seseorang dari pasukan pemerintah dunia yang sedang ke Wano Kuni menghubungi Gorosei untuk memberi informasi bahwa dia melihat bayangan dari suatu makhluk. Gorosei pun terkejut. Mereka bilang itu tidak mungkin, karena itu harusnya hanya cerita legenda saja. Makhluk tersebut padahal tidak bangkit selama beberapa abad terakhir. Inilah bagian paling menarik dari manga chapter 1037.
Kemunculan makhluk misterius itu pasti akan berdampak sangat penting dalam cerita One Piece. Memang belum jelas itu makhluk apa, namun berdasarkan bocoran dari seorang leaker, bayangan dari makhluk tersebut berukuran sangat besar. Setelah berbicara soal makhluk legenda itu, para Gorosei kemudian membicarakan hal menarik lain. Mereka membahas tentang suatu buah iblis, yang mana mereka memberi nama lain untuk buah iblis tersebut. Dengan begitu, nama asli dari buah iblis yang mereka bicarakan disembunyikan. Kita pun menjadi tidak tahu pasti buah iblis yang mana yang sebenarnya sedang mereka bahas. Ini cukup menarik karena ternyata ada buah iblis yang keberadaannya dirahasiakan oleh pemerintah dunia. Sepertinya buah iblis ini sangat spesial, bahkan lebih spesial dari Gomu Gomu no Mi. Setelah itu, bagian akhir chapter memperlihatkan sosok makhluk legendaris yang tadi dilihat oleh pasukan pemerintah dunia. Ada banyak kemungkinan terkait hal ini. Gorosei berkata bahwa makhluk itu harusnya hanya cerita legenda saja dan sudah tidak bangkit selama beberapa abad terakhir. Kata legenda di sini bisa jadi merujuk kepada Lord King Legend yang sempat dibahas oleh Eiichiro Oda. Sebenarnya ada beberapa teori lain. Bisa jadi ini adalah makhluk raksasa yang pernah terlihat di Thriller Bark. Atau bisa jadi itu adalah Zunisha, karena di punggung Zunisha ada desa tempat tinggal para suku Ming, yang mana dengan kedatangan para pasukan suku Ming itu akan menjadi daya tempur tambahan di kubu Luffy. Tapi jika ternyata itu adalah makhluk yang belum pernah muncul sebelumnya, maka ini akan menjadi misteri baru. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1037. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Torakun, Shambles.